Seorang anak kecil duduk di depan TV, tertawa menonton kartun kesukaannya. Tapi tanpa sadar, di balik warna-warna cerah dan karakter lucu itu, ada pesan tersembunyi yang sedang ditanamkan, perlahan tapi pasti. Apakah mungkin film kartun yang kita anggap aman untuk anak-anak sebenarnya membawa agenda tersembunyi? Agenda yang perlahan mengubah cara berpikir generasi masa depan. Hari ini, kita akan membahas konspirasi yang banyak dibicarakan. Apakah film kartun modern diam-diam menanamkan nilai-nilai ideologi tertentu, termasuk paham tentang gender dan orientasi yang menyimpang? Dulu kartun anak seperti Tom and Jerry, Looney Tunes, atau Doraemon hanya berisi hiburan polos, persahabatan, dan pesan moral sederhana. Namun, sejak tahun 2020 ke atas, banyak kartun modern mulai menampilkan karakter dengan identitas berbeda, ekspresi gender tidak biasa, atau bahkan hubungan sesama jenis secara tersirat. Contohnya, beberapa serial dari studio besar di Amerika dan Eropa menunjukkan karakter yang tidak sesuai gender tradisional. Mereka tidak menampilkan secara terang-terangan, tapi disisipkan lewat ekspresi warna, simbol, bahkan dialog ringan yang hanya bisa dimengerti orang dewasa. Pertanyaannya, mengapa semua ini muncul bersamaan di berbagai platform? Apakah hanya kebetulan atau ada pola besar di balik layar? Industri animasi dunia dikuasai oleh beberapa raksasa seperti Disney, DreamWorks, Cartoon Network, dan Netflix. Sejak 2015, beberapa dari mereka secara terbuka mendukung kampanye inklusivitas gender dan orientasi. Namun, yang menjadi sorotan adalah mengapa kampanye itu masuk juga ke konten anak-anak. Para pengamat budaya menyebut ini sebagai soft indoctrination, indoktrinasi halus melalui visual dan narasi, sebuah metode di mana pesan tidak disampaikan lewat ceramah, tapi lewat kebiasaan dan emosi. Ketika anak-anak melihat karakter favoritnya bersikap atau berpakaian tertentu, mereka mulai menganggap hal itu normal. Dan perlahan, nilai-nilai baru itu menggantikan norma tradisional yang dulu ditanamkan oleh keluarga. Kalau kita perhatikan, banyak kartun modern mulai menampilkan hal-hal yang dulu tak pernah ada. Mulai dari simbol pelangi, dialog ambigu tentang cinta sesama jenis, hingga karakter tanpa gender yang jelas. Beberapa di antaranya bahkan secara terang menampilkan adegan dua karakter sejenis yang saling mencintai atau berciuman, seperti yang sempat muncul di salah satu kartun populer produksi Amerika. Adegan itu dipuji sebagian pihak sebagai keberagaman, tapi di sisi lain dianggap tak pantas untuk tontonan anak-anak. Yang jadi masalah, pesan seperti ini sering disisipkan halus lewat kata-kata, warna, dan ekspresi, seolah ingin menormalisasikan perilaku tertentu sejak dini. Inilah yang disebut banyak pengamat sebagai bentuk soft indoctrination atau penyusupan ideologi lewat hiburan anak. Anak-anak tidak menganalisis, mereka hanya menyerap, dan dari situlah nilai baru perlahan ditanamkan tanpa disadari. Kini bukan hanya di TV, internet dan YouTube Kids menjadi pintu masuk baru. Banyak kanal animasi independen yang membuat konten dengan tema mirip, disamarkan lewat lagu, warna lembut, atau karakter lucu. Bahkan ada teori bahwa sebagian konten tersebut sengaja dibuat oleh kelompok tertentu untuk menguji respon psikologis anak terhadap ide-ide baru tentang identitas dan peran sosial. Beberapa psikolog anak memperingatkan anak-anak belum memiliki filter moral yang matang. Mereka tidak membedakan antara dunia nyata dan dunia kartun. Jadi, apapun yang mereka lihat bisa tertanam tanpa sadar. Beberapa negara sudah mulai membatasi tayangan yang mengandung unsur seperti itu. Di Timur Tengah, Rusia, dan sebagian Asia, beberapa kartun tertentu dilarang tayang karena mengandung pesan ideologis yang tidak sesuai budaya lokal. Di Indonesia pun sempat ramai perdebatan tentang beberapa tayangan anak yang dianggap tidak pantas. Namun ironisnya, banyak orang tua yang tidak tahu menahu karena anak menonton lewat YouTube di kamar, bukan di ruang tamu seperti dulu. Konspirasi atau tidak, faktanya nilai-nilai baru sedang diuji cobakan kepada generasi muda melalui media hiburan. Dan siapa yang mengontrol media, mengontrol masa depan pikiran anak-anak.
Kita tidak bisa melarang anak menonton kartun, tapi kita bisa menjadi filter untuk mereka, menonton bersama, menjelaskan nilai yang benar, dan memilih tontonan yang bijak. Ingat, konspirasi terbesar bukanlah yang menakutkan, tapi yang disamarkan dengan warna cerah dan tawa anak-anak. Jika kamu peduli dengan masa depan generasi kita, bagikan video ini supaya lebih banyak orang tua sadar akan pentingnya pengawasan media.